darahnya itu memenuhi kriteria tertentu, maka penduduk yang seperti itu dikatakan normal, tidak hipertensi. Kalau dikatakan hipertensi apabila sistolik, diastoliknya mencapai nilai tertentu. Nah, sebelum ke hipertensi, itu ada yang namanya prehipertensi. Jadi ini belum masuk ke hipertensinya. Ini prehipertensi. Jadi ada yang normal, seperti di sini normal, normal. Ada yang prehipertensi, kemudian ada hipertensi. Hipertensi sendiri ini juga dibedakan, ada namanya hipertensi state 1, ada hipertensi state 2. Jadi ada hipertensi yang memang sudah sangat parah, ada yang masih belum begitu parah, tapi sudah masuk kelompok yang hipertensi. Nah, di dalam penelitian ini yang dipilih adalah yang masih belum mencapai kategori hipertensi. Lalu tidak hanya itu, kemudian ditambah lagi penduduk yang usianya di atas 20 tahun prehipertensi dan dia punya asam urat tinggi. Ini asam urat tinggi. Asam uratnya tinggi. Nah, ini ada juga ada kategorinya. Kalau asam urat dikatakan tinggi itu kalau seorang penduduk diambil darahnya, dicek pakai alat tertentu, ya di laboratorium, lalu dikatakan apa namanya asam urat tinggi. Dari 12.000 itu yang masuk kriteria ini, itu kalau tidak salah sekitar 4 ribuan gitu. 4 ribuan yang prehipertensi. Yang prehipertensi itu 4.000. Kemudian yang prehipertensi asam urat tinggi, ini itu menjadi kalau tidak salah dalam penelitian ini itu sekitar 100. Sekitar 100. Lalu 100 penduduk yang umurnya di atas 20 tahun, prehipertensi, asam urat tinggi, lalu mereka dilakukan randomisasi, random assignment, yang satu kelompok diberi treatment, treatmentnya adalah diminta untuk minum buah sirsat yang sudah disiapkan. Buah sirsatnya itu sudah masak di pohon ya. Diminta untuk minum buah sirsat setiap hari selama 3 bulan. Minum buah sirsat selama 3 bulan, perharinya itu 2 kali 100 gram buah sirsat. Misalnya pagi sore 100 gram pagi, 100 gram itu sore diminta untuk minum ini. Yang kelompok yang satu tidak diberikan apa-apa. Kemudian setelah 3 bulan minum buah sirsat, yang ini tidak minum buah sirsat, kita cek ulang tekanan darahnya itu seperti apa? Apakah yang minum buah sirsat tekanan darahnya yang tadi prehipertensi menjadi normal? Atau prehipertensi tetap prehipertensi? Atau prehipertensi malah naik menjadi hipertensi? Begitu juga asam urat, yang asam uratnya tinggi dengan minum ini itu berapa banyak yang normal asam uratnya atau asam uratnya turun. Ini kita bandingkan. Nah, mengumpulkan data seperti ini dikatakan memperoleh datanya secara langsung, karena tiap-tiap responden ini
diukur ya, asam urat dan prehipertensinya itu setiap bulan diukur, 4 minggu diukur. Ya, tidak hanya itu dicek laboratoriumnya juga ya. Karena untuk mengatakan dia prehipertensi atau tidak kan pakai alat ukur tertentu, tapi asam urat kan perlu cek laboratorium. Nah, memperoleh data yang seperti ini dikatakan secara langsung untuk mendapatkan dia itu hipertensi atau tidak, prehipertensi atau tidak, diukur secara langsung, mengukur asam uratnya, dicek, diambil darah, dicek di laboratorium, lalu kita bisa mendapatkan itu. Itu yang secara langsung. Ya tidak hanya ini, mungkin di antara Bapak Ibu contoh yang kedua, yaitu populasinya adalah kalau ini untuk penduduk yang usianya tadi di atas 20 tahun, tinggal di salah satu kecamatan di Sleman. Kalau contoh yang kedua misalnya anak balita yang tinggal di suatu kabupaten. Kalau ini tadi di salah satu kecamatan ya, di Kabupaten Sleman. Nah, contoh yang kedua penduduk yang bukan penduduk maaf, anak balita yang tinggal di suatu kabupaten. Kemudian anak-anak balita yang tinggal di kabupaten itu kita ikutkan dalam penelitian. Yang ideal harusnya ya semuanya kita ikutkan. Biayanya tentu saja akan mahal ya kalau semua anak balita ikutkan dalam penelitian, walaupun penelitian ini dibiayai salah satu sponsor dari Amerika. Pihak sponsor tidak mampu, tidak mau memberikan bantuan sponsor kalau penelitiannya melibatkan seluruh anak balita yang tinggal di Kabupaten Purworejo, yang banyaknya itu puluhan ribu anak balita. Maka peran biostatistika ya tentu saja karena pihak sponsor tidak mau, tidak mampu membiayai, ya kita pilih beberapa anak balita saja. Nah, beberapa anak balita itu kita kenal dengan sampel. Dalam contoh ini itu 1.000 anak balita yang diikutkan dalam penelitian. Nah, 1.000 anak balita ini sama seperti contoh yang pertama, dilakukan randomisasi, random assignment, siapa yang harus mendapatkan vitamin A dosis tinggi, yang dosisnya 200.000 international unit vitamin A, siapa yang mendapatkan vitamin A dosis rendah, yang placebo yang dosisnya hanya 2.000, ini dilakukan random assignment. Yang ini dapat vitamin A dosis tinggi, ini dapat vit A. Yang kelompok satunya lagi tidak dapat vita, tapi dosis rendah. Ini dosis rendah, ya ini dosis yang tinggi. Nah, sebelum anak balita ini diberi vitamin A dosis tinggi dan dosis rendah, maka 1.000 anak balita yang terpilih dalam penelitian, di awal penelitian, biasa dinamakan baseline karakteristik datanya, kita harus tahu dulu data awal anak balita itu seperti apa atau kondisinya. Anak balita di awal sebelum diapa-apakan, itu kondisinya seperti apa? Yaitu dengan cara melakukan cek urin, darah, maupun tinja. Nah, cek urin, darah, maupun tinja, biayanya mahal, kita lakukan di laboratorium. Kalau tidak salah kondisi saat ini ya sekitar 1,5 juta rupiah per anak balita, dikalikan 1.000, ini baru pengukuran awal.
Padahal untuk contoh yang kedua ini penelitian berlangsung selama 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Kalau contoh yang pertama tadi kan hanya ini 3 bulan saja. 3 bulan. Kalau yang ini 2 tahun. Nah, di awal penelitian diukur laboratoriumnya, urin darah tinja 1 tahun, juga dilakukan pemeriksaan tahun yang kedua, sehingga 3 kali 1,5 juta kali 1.000 anak balita baru biaya yang dikeluarkan untuk cek di laboratorium. Lalu masih banyak biaya yang lainnya. Kita tidak mengarah ke sana, tapi intinya memperoleh datanya ini kita lakukan secara langsung karena tiap-tiap anak balita ini yang diamati selama 2 tahun itu diperiksa secara langsung. Kalau ada anak balita yang panas, diukur temperaturnya itu seberapa besar. Kalau ada yang diare, dalam 1 hari itu berapa kali. Kalau ada yang makan bakso, komposisi baksonya seperti apa. Apakah 100% tepung atau karena daging sapi mahal, atau 75% tepung, 25 daging sapi. Ini diukur agar peneliti tahu asupan gizi harian anak balita itu seperti apa. Itu diukur secara langsung. Begitu juga berat badan anak balita ditimbang setiap bulan secara langsung. Tinggi badan tidak diukur setiap hari, ya. Tinggi badan diukur setiap hari, tidak tampak perubahannya itu seperti apa. Tinggi badan anak balita diukur setiap 4 bulan sekali, pemeriksaan laboratorium, urin darah tinja setiap tahun, itu semuanya dilakukan secara langsung. Yang kita namakan memperoleh data secara langsung. Kalau yang tidak langsung, data sekunder, misalnya saja Bapak Ibu melakukan penelitian, memanfaatkan data yang ada di suatu rumah sakit, sebut saja Rumah Sakit Sarjito, atau rumah sakit akademik di UGM misalnya, di situ ada data mengenai keadaan pasien, ada medical recordnya, ada rekam medis si pasien, dimulai dari pasiennya itu namanya siapa, jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya, atau umurnya itu berapa, datang ke Sarjito, keluhannya itu apa, yang menangani dokter siapa. Di situ pada saat periksa akan diukur tekanan darah, sistolik, diastoliknya, berat badannya berapa, tinggi badan, dan ukuran-ukuran yang lain. Lalu dikasih obat apa ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita manfaatkan data yang ada di medical record, rekam medis, maka cara memperoleh data dikatakan secara tidak langsung. Ini secara tidak langsung. Begitu juga kalau Bapak Ibu misalnya memanfaatkan data yang ada di pusat studi, pusat penelitian, di pusat studi. Di UGM banyak pusat studi di UGM, yang di dalam pusat studi ini stafnya itu dari berbagai macam fakultas atau departemen, ya, ini multidisipliner. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah dari tahun 2003 ya, sempat ikut di pusat studi 2003 sampai 2012 itu. Saya bekerja di pusat studi yang terbesar di UGM, pusat studi kependudukan dan kebijakan ya di UGM. Yang setelah itu karena kesibukan saya sehingga saya tidak ikut di sana lagi. Ini setiap tahun tuh banyak penelitian. Memang
pusat studi itu memang pusat penelitian ya. Banyak penelitian yang dilakukan di pusat studi. Bahkan sekarang ini tahun 2020-2021 saya diminta lagi kemarin untuk bergabung di sana ya, ada penelitian yang kaitannya dengan pertanahan yang ada di Indonesia, karena ini yang minta Dirjen PPAT ya, yang membuat sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Kemarin penelitiannya baru melibatkan 50 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kebetulan kan pas kondisinya pandemi ini baru 50 kabupaten kota yang dulunya dari Dirjen pertanahan itu di Jakarta, mintanya seluruh wilayah di Indonesia. Itu banyak data di situ, bahkan kemarin kita presentasikan dengan yang di pusat di Jakarta itu dengan direkturnya dan seterusnya. Ini mengumpulkan data-data di lapangan, maka data yang diperoleh ini kalau seperti saya ya, kalau memanfaatkan data di pusat studi di mana saya ikut bergabung di sana, ya, dinamakan memperoleh data saya ya namanya primer ya, langsung, karena di pusat studi itu tidak hanya satu peneliti. Misalkan ada suatu penelitian itu ada tim penelitian, beberapa staf di sana multidisipliner, ada yang dari administrasi publik, ada yang dari geografi, saya dari statistika, ada yang dari ekonomi, dari hukum dan macam-macam. Ini penelitinya ya tim penelitiannya itu, sehingga kalau saya manfaatkan data itu ya namanya saya langsung. Tapi kalau Bapak Ibu memanfaatkan data di pusat studi, Bapak Ibu hanya memanfaatkan saja dari data yang sudah ada, maka cara memperoleh datanya dikatakan secara tidak langsung. Baik, ini baru namanya pengumpulan data Bapak Ibu. Nah, data yang sudah dikumpulkan tadi agar punya makna begitu, lalu coba diringkaskan, bisa dalam bentuk tabel frekuensi atau menggunakan tabel kontingensi. Kemudian kita sajikan bisa menggunakan box plot, bar chart, pie chart, dan yang lainnya. Kemudian kita bisa memperoleh ukuran-ukuran deskriptif, ukuran-ukuran numerik, yaitu min, median, modus, variansi, deviasi standar, kapan min digunakan sebagai wakil, kapan median, dan seterusnya. Ini yang dinamakan biostatistika yang deskriptif. Lalu biostatistika bagian yang kedua yang jauh lebih penting dibandingkan bagian yang pertama dinamakan biostatistika inferensial yang meliputi estimasi dan pengujian hipotesis. Tadi sudah saya singgung, dalam estimasi ada estimasi titik, ada estimasi interval. Di dalam estimasi interval, untuk mendapatkan batas bawah batas atas interval, perlu ditentukan tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan itu berapa besar gitu. Kemudian bagian yang kedua, uji hipotesis. Tadi juga sudah kita informasikan ke Bapak Ibu, ada yang namanya independent sample t-test, pair t-test, chi-square test, ANOVA, dan yang lainnya. Nah, ini akan kita pelajari. Bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan PowerPoint ini ada uji statistik yang sangat banyak digunakan dalam suatu penelitian. Contohnya kalau di sini ada namanya independent sample t-test. Kapan toh independent sample t-test itu digunakan? Ini ada beberapa syaratnya. Kapan menggunakan dependent sample t-test, kapan tadi menggunakan ANOVA, kapan menggunakan two-way ANOVA,
kapan menggunakan repeated measurement ANOVA, kapan menggunakan chi-square. Ini sudah saya ringkaskan dalam bentuk tabel, kapan menggunakan percent product moment correlation, kapan menggunakan Spearman correlation, kapan regresi linear, kapan regresi logistik. Ini semuanya itu adalah yang kalau di sini judulnya kan the most common statistical technique used. Jadi ini teknik-teknik statistik yang sangat banyak digunakan, bukan berarti yang lain tidak ya. Ya monggo, tapi ini yang banyak digunakan adalah yang ini. Ini yang kita namakan tadi biostatistika yang inferensial. Yang ini semuanya tadi sebetulnya sudah kita cover dalam dalam materi ini. Ada materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, khususnya mulai dari biostatistika inferensial yang tadi ini 4 ke bawah itu adalah mengenai pemilihan uji statistik. Baik. Kemudian peran yang dimainkan, walaupun secara tidak langsung tadi sudah kita singgung ya, di dalamnya yang saya utarakan tadi peran biostatistika. Kalau mau lebih rinci, peran yang dimainkan biostatistika dalam penelitian di bidang kesehatan bisa kita breakdown dalam slide ini. Yang pertama adalah dengan biostatistika kita akan mampu menghitung berapa atau minimum ukuran sampel. Kenapa kok kita perlu melakukan penelitian yang melibatkan beberapa anak balita? Dalam contoh tadi itu 1000. Populasinya sebut saja ini ada 10.000 anak balita. Memang kalau mau penelitian itu ideal, ya 10.000 anak balita harus diikutkan dalam penelitian yang biayanya untuk cek laboratorium tadi adalah 3 kali 1,5 juta, 4,5 juta kali 10.000. Nah, ini kan biayanya sudah sangat mahal. Peneliti umumnya mempunyai 3 keterbatasan: biaya yang dipunyai terbatas, tenaga yang dipunyai terbatas, waktu yang dipunyai terbatas, sehingga sulit melakukan penelitian yang melibatkan seluruh anak balita yang ada di populasi penelitian. Maka biostatistika memberikan solusi, tidak perlu meneliti seluruh anak balita yang ada di populasi penelitian, tapi telitilah beberapa anak balita yang dikenal dengan nama sampel. Sampel itu sebagian dari populasi. Itu berapa? Nah, ini ada hitung-hitungannya. Kenapa kok 1000? Kenapa kok tidak 100? Kenapa tidak 10? Kenapa kok tidak satu anak balita saja? Yang kita inginkan adalah sampel yang dapat merepresentasikan populasi. Sampel yang dapat merepresentasikan populasi paling tidak ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah ada hitung-hitungannya ukuran sampel itu. N kecilnya itu berapa atau minimum ukuran sampel. Ini ada formulanya, ada hitung-hitungannya. Di dalam biostatistika ini ada hitung-hitungannya, nanti kita ada pada saatnya kita akan coba hitung berapa atau minimum ukuran sampel dalam suatu penelitian. Lalu yang kedua, supaya sampel representatif adalah kita perlu memperhatikan teknik pengambilan sampel. Bagaimana cara memilih 1000 di antara 10.000? Memilihnya itu seperti apa? Dari 1000 ini, 10.000 diambil 1000.
Caranya seperti apa? Teknik pengambilan sampelnya. Apakah semaunya, sekenanya, ya anak balita yang baru diajak ke pasar ibunya lalu kita periksa, kita tangkap gitu ya. Nah, seperti itu sekenanya atau pas di mall atau pas di jalan. Nah, tentu saja kan tidak. Nah, teknik pengambilan sampel ini macamnya banyak. Ada yang namanya simple random sampling, sampling acak sederhana, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tiap-tiap anak balita mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih. Simple random sampling dipilih kalau memenuhi 3 syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, populasinya harus homogen. Lokasi penelitian tidak tersebar secara geografis. Tersedia sampling frame, tersedia kerangka sampel, tersedia list daftar anak balita yang ada di populasi penelitian. Nah, kalau populasinya justru heterogen, maka kita gunakan teknik sampling yang berikutnya yang dikenal dengan nama stratified random sampling. Sampling berstrata, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tiap-tiap strata dipilih simple random sampling. Kalau lokasi penelitian tersebar secara geografis, maka cluster sampling yang tepat dipilih. Dan masih banyak teknik sampling lainnya. Ada yang namanya systematic sampling, ada sampling yang tidak karuan, yaitu accidental sampling, purposive sampling, dan masih banyak. Nah, agar supaya sampel dapat merepresentasikan populasinya, paling tidak 2 hal ini itu perlu diperhatikan. Lalu peran yang ketiga, mengingat waktunya tinggal sekitar 11 menit menurut jam saya untuk mencapai 50% dari waktu yang tadi kita sepakati, yaitu mengenai random assignment. Maksudnya random assignment dalam contoh saya tadi, siapa toh penduduk yang usianya di atas 20 tahun, yang prehipertensi, yang asam uratnya tinggi, yang perlu diminta untuk minum buah sirsat, dan siapa yang tidak boleh minum buah sirsat. Nah, ini kita lakukan secara random. Namanya random assignment, digunakan untuk menentukan siapa toh subjek penelitian yang harus diberi treatment, diberi diberi buah sirsat, siapa yang tidak. Namanya random assignment. Contoh yang kedua tadi, siapa anak balita yang harus diberi vitamin A dosis tinggi, siapa anak balita yang harus diberi vitamin A dosis rendah, kita lakukan secara random. Sehingga desain penelitian di bidang kesehatan yang levelnya tinggi, itu desain penelitian yang eksperimental, salah satu macamnya adalah RCT. R itu randomize, ini randomize control trial. Suatu penelitian yang ada kontrolnya, ada pembandingnya. Seperti tadi, anak balita yang kelompok 1 dapat vitamin A dosis tinggi, pembandingnya adalah anak balita yang dapat vitamin A dosis rendah. Penduduk yang dapat buah sirsat, pembandingnya tadi tidak dapat buah sirsat. Lalu mana yang dapat kelompok treatment perlakuan vitamin A dosis tinggi atau tidak dilakukan secara random. Maka peran biostatistika yang ketiga ini melakukan randomisasi. Kenapa kok perlu randomisasi? Supaya peneliti dalam menjalankan penelitiannya tidak bias. Peneliti dalam menjalankan penelitiannya tidak
tidak semaunya, ada batasannya, ada aturannya. Karena kalau tidak ada batasannya, apabila misalnya saya dokter spesialis anak, dengan hanya melihat wajah anak balita, maka saya sudah tahu mana toh anak balita yang asupan gizinya bagus, mana anak balita yang asupan gizinya buruk. Karena saya dokter spesialis anak dan sebagai peneliti, supaya hasil penelitian saya itu positif, positif itu maksudnya anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi setiap 4 bulan sekali selama 2 tahun, derajat kesehatannya lebih bagus dibandingkan anak balita yang dapat vitamin A dosis rendah, itu namanya hasil penelitian positif. Nah, supaya seperti itu kan saya lalu berlangsung menjalankan penelitiannya tidak adil, tidak fair, bias itu kalau karena tadi sudah tahu anak balita yang asupan gizinya bagus, saya kasih vitamin A dosis tinggi. Jadi anak-anak balita yang asupan gizinya bagus, saya kasih vitamin A dosis tinggi, sementara anak balita yang asupan gizinya buruk, dikasih vitamin A dosis rendah. Nah, kalau penelitian dilakukan seperti itu, maka yang menyebabkan derajat kesehatan bagus bukan karena vitamin A-nya, tapi karena asupan gizinya. Supaya peneliti tidak berbuat curang, ya seperti itu tadi, maka dibatasi dengan yang namanya random ini. Kalau anak balita dilakukan randomisasi dapatnya dosis rendah, memang dia dikasih dosis rendah. Kalau anak balita yang lain dilakukan randomisasi dapatnya dosis tinggi, kita berikan dosis tinggi. Jadi yang menentukan dosis tinggi rendah itu dengan hasil randomisasi, bukan keinginan peneliti. Bahkan dalam penelitian ini peneliti tidak puas dengan hanya menggunakan desain yang RCT. Ini ditambah dengan double blind randomized control trial. Double blind itu maksudnya buta ganda, bukan berarti penelitinya tidak bisa melihat anak balita. Maksudnya double blind itu adalah peneliti selama penelitian berlangsung selama 2 tahun tidak tahu mana kelompok anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi, mana kelompok anak balita yang dapat dosis rendah. Saya orang yang menghandle data, menangani data selama 2 tahun pun tidak tahu mana anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi, mana yang dosis rendah. Orang tua yang punya anak tidak tahu anaknya itu minum apa. Apalagi anak balitanya, ya pasti tidak tahu dia itu minum apa. Satu-satunya orang yang tahu adalah ahli farmasi yang kita hire, ahli farmasi yang kita ikutkan dalam penelitian ini, yang ahli farmasi itu menghandle pendistribusian vitamin A dosis tinggi maupun dosis rendah. Nah, vitamin A dosis tinggi dan dosis rendah itu kalau kita lihat bentuknya sama persis, warnanya sama persis, beratnya sama persis, baunya sama persis. Tidak ada orang yang tahu kecuali ahli farmasi. Jadi penelitian sampai dibikin seketat itu dengan rambu-rambu yang seperti itu supaya hasil penelitiannya itu fair, supaya hasil penelitiannya itu adil. Kemudian setelah kita punya data, ya hasil penelitian dengan rambu-rambu penelitian seperti itu tadi, lalu kita perlu melakukan cek kualitas data. Sebelum data kita olah, kita perlu lakukan cek kualitas data, apakah data yang kita punya ada extreme value atau tidak.
Kalau ada, maka kita cek kembali apakah yang salah itu operator dalam memasukkan data atau memang betul-betul datanya itu seperti itu. Nah, setelah datanya kualitasnya terjamin, baru kita lakukan pengujian hipotesis, kita pilih uji statistik apa toh yang cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, beberapa uji statistik tadi sudah saya sebutkan ke Anda, yaitu ada yang namanya independent t-test. Apakah independent t-test cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, yaitu apakah betul anak balita yang dapat vitamin A dosis tinggi setiap 4 bulan sekali selama 2 tahun, itu derajat kesehatannya lebih bagus dibandingkan anak balita yang dapat vitamin A dosis rendah. Ataukah menggunakan dependent sample t-test atau menggunakan yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk kuliah perdana. Kalau ada komentar, pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo, ini menjelang 75 menit ya, seperti yang tadi kesepakatan kita. Baik, kalau ada pertanyaan, Mas Razik Ilham. Belum ada, Pak. Belum. Iya. Ya, ini kalau yang terlihat di sini Bu Mastura ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu Caroline di Trija Nopandini. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Baik, Bu Clara Wahyu Purba Laras. Sama Pak, untuk saat ini belum ada. Belum. Bu Hastia Khairunisa. Bu Hastia ada dalam kelas kita. Halo. Baik, ada Bu Sylvia Stefani. Untuk sekarang belum, Pak. Belum. Baik, Bu Hairani Nurdin. Ini Pak ya, Bu ya, Pak Hairani Nurdin. Atau Saudara Hairani Nurdin tidak di kelas. Muhammad Ganiek belum. Regita Agustin Wahyu Belum ada, Pak. belum. Baik, Putri Isnaini Cahyaning Belum ada, Pak. belum. Robiansah Putra belum ada, Pak. belum. Baik, jadi yang lain di sini saya bisa ngontrol sebetulnya Bapak Ibu semuanya, makanya tadi kalau apa namanya ya ini hanya karena seringkali kan jaringan ya, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, sebetulnya apa namanya videonya bisa diaktifkan sehingga kalau saya menanyakan seperti ini mungkin kelihatan siapa Bapak Ibu yang aktif mengikuti kuliah maupun yang tidak. Baik, ini sudah tepat jam 75 menit ya dari jadwal kita. Untuk pertemuan berikutnya kita kembali ke jadwal semula yang sudah ditentukan oleh Prodi, yaitu kalau tidak salah hari Jumat ya, setiap hari Jumat jam 7.30. Password-nya juga sudah, lalu password itu kita gunakan untuk sampai ujian tengah semester ya. Saya sekali membuat itu untuk 6 kali pertemuan yang Jumat ya. Ya kalau ini tadi kan tambahan lagi gitu. Lalu materi ini ada di si master, memang belum semuanya kita bahas. Satu materi bisa kita gunakan 1, 2, 3 kali pertemuan, tidak satu PowerPoint untuk satu kali ya, bisa berkali-kali. Yang ini tadi kan baru sebagian dari PowerPoint yang kita punya, ini belum kita tuntaskan, mungkin
bisa untuk 2-3 kali pertemuan. Saya kira itu Bapak Ibu sebelum kita tutup, agar supaya materi ini kita bermanfaat bagi kita, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.